Halo, nama saya Bira Anastasia Prasasti dari kelas 10-7. Saat ini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu pengukuran dalam kerja ilmiah. Nah, pasti pada mikir, kok pengukuran dalam kerja ilmiah pasti susah nih? Enggak, ini adalah hal yang paling gampang. Tenang aja. Hal yang akan aku bahas itu adalah alat ukur panjang dan juga nilai ketidakpastian. Pertama-tama aku bakal ngebahas alat ukur panjang dahulu. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Pembahasan aku pertama ini penggaris karena menurut aku tuh kayak penggaris tuh mudah ditemui, kayak misalnya kita pergi ke sekolah, kita pergi ke rumah temen, kayak itu pasti penggaris tuh ada, ya kan? Nah, penggaris adalah sebuah alat pengukur yang dirancang untuk mendapatkan ukuran panjang, dan penggaris juga merupakan alat ukur yang sederhana. Nah, mistar memiliki skala pengukuran terkecil, yaitu 1 mm, dan memiliki tingkat ketelitian 0,5 mm atau 0,05 cm. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur jarak, kedalaman, ataupun diameter. Nah, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian atau akurasi dan presisi 0,05 mm. Nah, jangan ketukar sama yang penggaris ya, kan kalau misalnya penggaris 0,05 cm. Kalau misalnya jangka sorong 0,05 mm. Kemudian yang terakhir ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur untuk mengukur benda dengan ketebalan yang sangat tipis. Nah, kalau bingung kan? Mengukur ketebalan, tapi kok sangat tipis? Jadi, dimaksudnya sangat tipis tuh kayak buat mengukur kertas, rambut, atau koin. Pokoknya benda tipis-tipis. Nah, tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Setelah membahas beberapa materi tadi, aku rasa kita harus nyobain contoh soal, dan aku bakal ngejelasin ini dengan sangat-sangat mudah dan cepat. Soal yang pertama, berapa skala yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup di bawah? Nah, langsung diketahuinya aja ya. Nah, skala utama yaitu skala yang berada di sebelah kiri, dan skala nonius yang ada di sebelah kanan. Jadi, kenapa bisa? Skala utamanya itu 6,5 karena angka yang berada di sebelah kiri, angka yang paling kanannya tuh menunjukkan hasil 6,5. Jadi skala utamanya ya otomatis 6,5 mm ya kan. Terus buat cari skala nonius, kita tuh harus nyari garis yang sejajar dengan skala utama. Nah, garis yang sejajar dengan skala utama adalah garis di bawah 35. Dan otomatis di bawah angka 35 itu kan 34. Nah, tapi belum sampai situ tuh. Dari hasil yang kita dapat itu, kita kaliin sama tingkat ketelitiannya, yaitu 0,01 mm. Jadi hasilnya 0,34 mm. Nah, ditanyakannya kan berapa skala yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup tersebut. Nah, pengukurannya gampang banget. Cuman skala utama ditambah skala nonius. Kayak gampang banget kan? Jadi 6,5 mm ditambah dengan 0,34 mm sama dengan 6,84 mm. Lanjut ke soal yang kedua, masih sama mikrometer sekrup, cuman aku ngambil soal yang kedua ini karena gambarnya tuh beda dan banyak juga yang terkecoh oleh gambarnya padahal sama-sama aja gitu. Nah, diketahui tadi kan udah dikasih tahu kalau misalnya skala utama ada di sebelah kanan dan skala nonius ada di sebelah kiri. Kebalik. Skala utama ada di sebelah kiri dan skala nonius ada di sebelah kanan. Nah, jadi skala utamanya
2 mm dan skala naniusnya 47 karena garis yang sejajar dengan skala utama adalah 2 garis di atas angka 45. Jadi otomatis 47. Nah, dikalikan dengan 0,01 mm, yaitu hasilnya 0,47 mm. Kemudian ditanyakannya berapa skala yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup. Pengukurannya yaitu skala utama ditambah dengan skala nanius, yaitu 2 mm ditambah 0,47 mm, sama dengan 2,47 mm. Kemudian beralih dari mikrometer sekrup, kita bahas jangka sorong. Nah, kalau misalnya mikrometer sekrup tuh kiri sama kanan kan, kalau misalnya jangka sorong itu atas sama bawah. Jadi skala utamanya itu angka yang ada di atas dan skala nanius itu angka yang berada di bawah. Jadi skala utamanya itu 11 mm dan skala naniusnya 0,65 mm. Nah, kenapa kok bisa 0,65 mm? Padahal kan angka-angka yang di bawahnya tuh nggak ada koma-komaan gitu. Jadi aku ngambil 0,65 mm karena garis yang sejajar dengan skala utamanya tuh di antara 6 sama 7. Nah, ditanyakannya juga masih sama, berapa skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong. Nah, pengukurannya sama persis sama yang mikrometer sekrup, yaitu skala utama ditambah dengan skala nanius. Jadi 11 mm ditambah dengan 0,65 mm, jadi hasilnya 11,65 mm. Beralih dari alat ukur panjang, ayo kita bahas nilai ketidakpastian dalam pengukuran. Dan ini part yang paling seru. Pertama-tama, aku bakal ngebahas pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang pengambilan datanya dilakukan beberapa kali dan di setiap kali pengukuran memperoleh hasil yang berbeda. Jadi, misalnya kayak aku dapat 1,30, teman aku yang pertama dapat 1,20, terus yang kedua dapat 1,35, dan seterusnya. Jadi hasil pengukurannya itu pasti berbeda-beda setiap orangnya. Nah, rumus mencari nilai ketidakpastiannya yaitu kayak gini. Emang kelihatannya panjang banget, tapi ini sangat-sangat gampang. Jadi X1, X2, X3 itu tuh kayak hasil pengukuran yang berbeda-beda, kayak yang tadi aku 1,30, 1,35, dan seterusnya. Per N. N itu adalah berapa banyak pengukurannya. Kayak misalnya aku sama teman aku tuh ngukurnya tuh ada 5 orang, berarti N-nya itu 5. Sama dengan sigma XI per N. Nah, sigma XI itu tuh hasil dari tambah-tambahannya pencarian yang tadi. Nah, kemudian dilanjut dengan delta X 1 per N akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N kurang 1. Nah, N-nya tuh masih sama, berapa banyak pengukurannya itu dilakukan. Nah, kemudian ada pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan sekali pengukuran saja. Dan jika dilakukan pengukuran berulang, hasilnya akan tetap sama. Nah, ini sangat beda banget dari yang tadi. Yang tadi kan kalau dilakuin berulang kali dan beda-beda orang, hasilnya tuh bakalan beda-beda gitu kan. Tapi kalau pengukuran tunggal tuh hasilnya tuh bakalan tetap sama, walaupun udah berkali-kali. Nah, rumus mencari nilai ketidakpastiannya tuh singkat banget. Jadi kayak tinggal delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil. Nah, gampang banget kan? Segitu aja pembahasan dari aku. Semoga mudah dimengerti dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.